Sungguh sebuah kehormatan untuk merangkai kisah perjalanan hidup seorang tokoh besar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Perjalanan hidupnya adalah cerminan ketekunan, keberanian, dan semangat pembaruan yang mengubah wajah pendidikan dan keagamaan di Nusantara. Masa kecil Muhammad Darwis di Kauman 1868 sampai 1883. Kisah ini dimulai di sebuah kampung bernama Kauman yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Pada 1 Agustus tahun 1868, lahirlah seorang anak laki-laki dengan nama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara, lahir dari keluarga yang sangat terpandang dan taat beragama. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sementara ibunya, Siti Aminah, adalah putri dari Haji Ibrahim, seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Lingkungan Kauman yang syarat dengan nuansa Islam aristokrat, sayangnya cenderung statis, sebuah kondisi yang kelak akan diubah oleh Darwis. Sejak usia dini, Darwis telah memperoleh pendidikan agama langsung dari ayahnya. Ia tidak mengenyam pendidikan formal di sekolah-sekolah kolonial. Sejalan dengan prinsip orang tuanya, kecerdasannya yang luar biasa terlihat jelas. Ia dikenal sebagai anak yang ulet, rajin, dan fokus. Bahkan, pada usia 8 tahun, ia sudah lancar membaca Al-Quran dan menamatkan 30 juz. Jiwa kepemimpinannya pun sudah tampak sejak kecil. Teman-temannya senang mengikutinya karena ia dikenal sebagai anak yang jujur dan suka menolong. Darwis juga memiliki bakat keterampilan, senang membuat barang-barang, dan gemar bermain layang-layang serta gangsing, menunjukkan sisi kreatif dan cerdasnya. Menginjak masa remaja, semangat belajar Darwis semakin membara. Ia melanjutkan pendalaman ilmu agama dari berbagai guru di sekitar Kauman, termasuk ilmu fikih, nahwu, falak, hadis, dan qiraah Al-Quran. Lingkungan yang mengajarkannya untuk selalu bertanya tentang hal-hal yang belum diketahuinya, atau yang dalam istilah Jawa disebut dregil, menjadikannya pribadi yang kreatif dan penuh akal. Tak hanya belajar, Darwis remaja juga mulai mengajar mengaji kepada murid-murid ayahnya di Masjid Besar Kauman, menunjukkan tanggung jawab keulamaan yang diwarisinya. 2 kali ke Tanah Suci, proses pembentukan pemikiran pembaharu 1883 sampai 1903. Titik balik penting dalam hidup Muhammad Darwis terjadi saat ia menginjak usia 15 tahun. Pada tahun 1883, ia berangkat menunaikan ibadah haji yang pertama ke Mekah. Keberangkatan ini bukan hanya untuk beribadah, melainkan juga untuk menimba ilmu. Ia menetap di Tanah Suci selama 5 tahun. Selama bermukim di Mekah, Darwis tidak sekadar mendalami ilmu agama tradisional, tetapi juga berinteraksi intensif dengan para ulama dan pemikir, pembaharu Islam dari berbagai belahan dunia. Inilah periode krusial di mana pemikirannya mulai terpapar gagasan-gagasan modernisasi dan reformasi Islam yang dibawa oleh tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Gagasan pembaharuan ini menanamkan kesadaran akan perlunya membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik tahayul, bidah, dan hurafat, serta pentingnya menyelaraskan ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Sekembalinya ke Kauman pada tahun 1888, Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, sebuah nama yang kemudian melekat sebagai simbol seorang pejuang dan pembaharu. Setelah pulang haji, ia menikah dengan Siti Walidah, yang kelak dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan dan pendiri Aisyah, dan menjalankan profesi sebagai pedagang batik yang cukup sukses, sambil tetap aktif mengajar mengaji. Menjadi seorang wirausahawan memberikan Dahlan kemandirian finansial dan jaringan sosial yang luas, modal penting bagi gerakan yang akan didirikannya. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali bertolak ke Mekah untuk kedua kalinya dan menetap selama 2 tahun. Kepergian kedua ini memiliki tujuan yang lebih dalam.
yaitu mematangkan ilmu pengetahuan dan pemikirannya. Di Mekah, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Atib Al-Minangkabawi, seorang ulama terkemuka yang juga merupakan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertemuan dan diskusi dengan para ulama selama di Mekah semakin memperkuat keyakinannya akan perlunya pembaruan sistem keagamaan dan pendidikan di tanah air. Pendirian Muhammadiyah, puncak perjuangan 1912. Setelah kepulangan kedua dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan semakin mantap dengan gagasan pembaruannya. Ia mulai mengkritisi praktik-praktik keagamaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, seperti arah kiblat Masjid Besar Kauman yang dianggap kurang tepat. Kritiknya ini, yang dibuktikan dengan penandaan arah kiblat yang benar, menimbulkan kontroversi dan penolakan keras dari sebagian masyarakat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ulama palsu karena dianggap terlalu modern dan bergaul dengan anggota organisasi Budi Utomo serta tidak ragu untuk berdialog terbuka, bahkan masuk ke gereja dengan pakaian hajinya. Namun, penolakan tak menyurutkan langkahnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan meyakini bahwa Islam harus dimajukan melalui dua jalur, pendidikan dan sosial keagamaan. Ia menyadari bahwa cara dakwah tradisional tidak lagi efektif untuk menjawab tantangan zaman kolonial dan stagnasi pemikiran umat. Pada 18 November tahun 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW sebagai upaya menghidupkan kembali teladan Nabi dan memurnikan ajaran Islam. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama menyebarkan ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah dan memajukan pendidikan serta sosial kemasyarakatan. Gerakan pembaruan yang dibawa Muhammadiyah sangat revolusioner. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah yang mengintegrasikan pelajaran agama dengan pengetahuan umum dan bahasa Belanda. Sebuah konsep pendidikan modern yang mendobrak tradisi pesantren yang kaku. Selain pendidikan, ia juga mempelopori kegiatan sosial dengan mendirikan rumah sakit atau poliklinik dan panti asuhan yatim piatu. Gerakan inilah yang menjadi embrio bagi pembangunan peradaban Islam modern di Indonesia. Meskipun menghadapi banyak rintangan, termasuk penolakan dari pemerintah Hindia Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan tak pernah lelah. Setelah bertahun-tahun berjuang, barulah pada 2 September tahun 1921, pemerintah Hindia Belanda mengabulkan permohonan Muhammadiyah untuk mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Setelah sebelumnya hanya diizinkan di Yogyakarta. Selama memimpin Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu fokus pada pembinaan anggota dan perluasan dakwah. Ia menyelenggarakan pertemuan anggota disebut Algemeine Gathering atau persidangan umum, kini kongres sebanyak 12 kali sekali setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada usia 54 tahun, tepatnya pada 23 Februari tahun 1923, dan dimakamkan di Karangkajan, Yogyakarta. Meskipun singkat masa perjuangannya, warisannya abadi. Melalui Muhammadiyah, ia telah meletakkan fondasi kebangkitan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus berjuang melalui ilmu dan amal. Kontribusinya dalam memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan dan sosial keagamaan diakui oleh negara. Melalui surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Kisah perjalanan Muhammad Darwis hingga menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah apik tentang seorang anak kampung yang terdidik dalam tradisi ulama, yang kemudian berani melawan kemapanan dan stagnasi untuk membawa cahaya pembaruan bagi bangsanya.